Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathahur Razak, Stambuk 130 2022 0335. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal yang diberikan dari mata kuliah metode numerik. Di sini pada soal pertama kita diberikan sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x ditambah y dengan mengganti nilai y menjadi dua angka terakhir nim. Kemudian interval yang diberikan itu min 10 dan min 4. Di sini ada catatan, menggunakan interval lain bila interval yang disiapkan tidak mengandung akar. Dan di sini menggunakan Excel untuk mencari akar pendekatan dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi Galat 0,001. Adapun simbolnya yaitu A itu sebagai interval bawah, B interval atas, dan XM itu titik tengah dari interval sekarang. Di sini syarat terakhir, jelaskan langkah-langkahnya secara visual dan rekam layar wajah presenter di pojok kanan layar. Baik, langsung saja kita mulai dengan membuka Excel. Yang pertama kita lakukan adalah membuat kolomnya dulu, membuat tabelnya. Di sini kolomnya tadi itu tampilkan dalam bentuk tabel nilai A, ada kolom A, B, XM, fungsi A, fungsi B, fungsi XM, dan toleransi Galat. Jadi kita tulis seperti ini. Di sini menggunakan metode biseksi. Di sini iterasi. Interval dan fungsi yang diberikan yaitu ini kita salin diketahui fungsi. Nah, kemudian untuk kolomnya itu tadi ada kolom A, B, XM, ada kolom A, B, dan XM. Di sini selanjutnya itu fungsi A, fungsi B, fungsi XM, fungsi A, fungsi B, dan fungsi XM. Dan yang terakhir itu toleransi Galat. Kita copy simbolnya. Nah, setelah itu kita rapikan dulu kolomnya. Ini kita pindahkan ke sini, ini kita gabung, ini kita pindahkan kembali, kemudian kita gabung. Ini juga interval kita sesuaikan. Di sini fungsi ini udah terekam kayak ini. Terekam. Fungsinya juga kita gabung biar rapi. Kemudian kita buatkan tabelnya, garis tabel. Nah, selanjutnya yaitu nih intervalnya itu min 10 dan min 4. Di sini kita cari coba akarnya min 10 dan min 4. Kita cari akarnya min 10 dan min 4. Untuk mencari akarnya itu kita gunakan fungsi yang tersedia. Caranya itu rumusnya sama dengan di sini kolom nilai ini, kolom K, kolom 10, kemudian kita pangkatkan. Pangkatnya itu tunggu, kita cari dulu simbolnya. Pangkat Excel.
Nah, ini dia pangkatnya. Kita salin, kita kembali lagi, kemudian pangkat 3 dikurang 4 ini ya, dikurang 4, kemudian dikali min 10 lagi. Setelah itu ditambah, nah Y tadi ini diganti menggunakan 2 digit terakhir NIM, dan 2 digit terakhir NIM saya yaitu 35. Nah, ini nilai dari min 10. Di sini kita ubah dulu menjadi 35 biar tidak bingung. Terus ini harus menggunakan pangkat. Nah, ini untuk min 10 itu akarnya min 925. Dan untuk mencari min 4 ini, pada tabel ini kita tarik saja ke bawah. Kita tarik saja ini sampai muncul tanda tambah dan tarik ke bawah. Nah, dan akarnya itu min 13. Untuk melanjutkan pencarian pada metode biseksi ini tidak bisa dilanjutkan karena nilainya di sini negatif semua, dan salah satu syaratnya itu yaitu syarat untuk akarnya yaitu 1 positif dan 1 negatif. Jadi kita akan melakukan pencarian manual. Di sini kita delete saja 2 baris ini, kolom ini. Kemudian di sini kita masukkan rumus sama dengan ini min 10 ditambah 1 seperti ini. Nah, tadi akan otomatis seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, akan otomatis seperti ini. Dan untuk rumusnya itu seperti ini tadi, tinggal kita pilih seleksi, kemudian jika muncul tanda tambah di pojok kanan bawah tinggal kita tarik. Nah, maka akan otomatis menemukan akar pada setiap nilai. Di sini sudah muncul, dan akar yang akan kita ambil yaitu ini, min 4 dan min 3. Kenapa min 4 dan min 3? Karena di sini terdapat perubahan nilai negatif dan positif. Jadi ini min 4 ini kita jadikan sebagai fungsi A, dan min 3 ini sebagai interval B. Jadi min 4 ini sebagai interval A dan min 3 ini sebagai interval B. Kita masukkan nilainya, min 4 di sini, min 3. Kemudian untuk rumus XM, apa tadi itu XM? XM itu titik tengah dari interval sekarang. Titik tengah dari interval sekarang. Jadi untuk mencari titik tengahnya itu rumusnya sama dengan sin dalam kurung, kita jumlahkan interval A dan B. Kita jumlahkan antara ini kolom A, kita tambahkan dengan kolom ini, kemudian kita bagi 2. Nah, nilai tengahnya itu seperti ini. Kemudian untuk fungsi A kita masukkan rumus seperti ini. Tinggal kita masukkan rumusnya sama dengan ini, X nya itu pada fungsi A kita arahkan ke A, kemudian pangkat kita salin dulu simbolnya. Ini simbolnya kita salin dulu guys. Nah, kita ulang. Dari sini sama dengan fungsi A, interval A pangkat 3. Ini pangkat 3, kemudian dikurang 4 dikali dengan ini lagi interval A, nilai X itu 4X, kemudian ditambah 35 tambah 35. Oke guys, ini lupa aku hapus ini. Nah, jadi ini nilai fungsi pada interval A. Seperti begitu juga pada B. Rumusnya tinggal kita salin. Kemudian di sini kita pastikan saja pada fungsi B. Dan untuk ini pada rumusnya ini kita ubah menjadi kolom interval B C4.
ini juga C4, kemudian enter. Nah, maka otomatis fungsinya itu sudah muncul. Dan untuk fungsi XM atau titik tengahnya yaitu seperti tadi, rumusnya sama. Kemudian yang diubah itu ini, letak kolomnya. Di sini kita ubah menjadi kolom titik tengah yang ini. Kemudian ini kita hapus dan langsung saja kita pencet ini kolomnya. Nah, otomatis kemudian enter. Dan untuk toleransi galat, rumusnya yaitu sama dengan interval B dikurang interval A, kemudian dibagi 2. Di sini dalam kurung interval B dikurang interval A, kemudian dibagi 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke sini, ke baris kedua. Di sini tuh, oh ini lupa aku gabung ini, biar rapi nih guys. Ini biar rapi, kita gunakan yang ini, kemudian ini. Nah, kemudian di sini tuh rumusnya tuh berbeda dari sebelumnya. Di sini tuh kita menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung. Nah, ini rumusnya tuh yang fungsi yang dikalikan itu fungsi E dikali fungsi G dikali fungsi G nah dikali fungsi G. Ini E4 ini harusnya. Nah, jadi fungsi E dikali fungsi G. Kemudian kita mengecek apakah dia lebih kecil dari 0. Jika dia lebih kecil dari 0, di sini maka dia akan menggunakan ini interval A, dia akan menggunakan interval A. Jika dia tidak lebih kecil daripada 0, maka dia akan menggunakan ini titik tengah ini. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Untuk interval B juga kita gunakan rumus seperti itu. If jika ini dikali dengan fungsi tengah. Nah, jika dikali dengan fungsi tengah dan dia lebih kecil daripada 0, maka dia akan memilih ini, akan memilih interval tengah. Tetapi jika dia lebih besar daripada 0, maka dia akan memilih intervalnya sendiri. Nah, kemudian kita enter seperti ini. Adapun rumus pada titik tengah ini tinggal kita tarik, dan rumus pada fungsi ini tinggal kita tarik juga, kita blok kemudian tarik. Nah, seperti itu. Untuk iterasinya di sini kita tulis 1, dan di sini kita kasihkan rumus 1 ditambah 1. Salah. Di sini kita kasihkan rumus A4 ditambah 1 biar nanti dia otomatis. Nah, otomatis. Nah, untuk keseluruhannya ini tinggal kita blok. Kan ini rumusnya sudah sama, sudah bisa kita eksekusi untuk mencari. Nah, untuk mencari ini toleransi galatnya, dia itu harus 0,001. Jadi kita blok baris ini sampai kolom ini, kolom H, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka otomatis akan menjumlahkan secara otomatis. Di sini setelah kita tarik, di sini kan toleransi galatnya itu 0,06, dan yang yang dicari itu toleransi galatnya itu harus sama dengan 0,001.
Nah, jadi tinggal kita tarik saja. Sini 0,03 belum. Nah, 0,007 udah mendekati. 0,003 mendekati, tinggal sedikit. Nah, ini dia. Ini kita hapus saja ini. Kan di sini dia dengan toleransinya itu 0,001. Nah, jadi harus di atasnya. Jadi di sini kita telah menemukan sebuah fungsi dengan iterasi itu sebanyak 10 kali, dimana toleransi galatnya yaitu kita tulis di sini aja, toleransi galat di sini sama dengan 0,001. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari interval min 10 tadi dan min 4 yang telah diberikan, kita menggantinya menjadi interval min 4 dan min 3, karena ini sesuai dengan interval akar yang akan kita gunakan. Dan adapun iterasinya itu sampai 10, karena toleransi galat pada soal itu memberikan kita nilai sebesar 0,001 untuk toleransinya. Jadi untuk toleransi galat 0,000977 itu sudah batas aman. Oke. Jadi cukup sekian untuk soal nomor 1. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.